Oke, ketemu lagi teman-teman dengan saya Isnan atau biasa dipanggil Ical di Indonesia Solution Talk, IR Talk, penting dan perlu. Jangan lupa tuh tagline-nya itu. Selalu saya ingat di awal. Oke, kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan bicara tentang isu yang sedang hangat, yaitu soal penanggulangan pandemi COVID-19 ditinjau dari aspek hubungan industrial, industrial relation, atau hukum tenaga kerjaan. Di kesempatan kali ini saya akan coba diskusi dengan salah satu senior saya. Kebetulan beliau adalah senior saya di kampus di FAUGM. Nanti beliau akan cerita sedikit banyaknya aktivitasnya seperti apa, dan mungkin akan sharing tentang pengalaman beliau terkait hubungan industrial. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa nih teman-teman, selalu di-subscribe ya. Dan untuk bulan-bulan ini, karena memang isunya adalah tentang penanggulangan pandemi COVID-19, di sebelumnya Yatok juga sudah membahas dari berbagai macam perspektif. Teman-teman bisa lihat nanti di video-video YouTube sebelumnya. Langsung saja kali ya teman-teman ya, kita bicara tentang penanggulangan pandemi COVID-19 dari perspektif lawyer. Menarik nih, dari perspektif pengacara. Di kesempatan saya ini hadir senior saya Bang Ibu, salah satu lawyer spesialis hukum tenaga kerjaan. Kurang lebih sudah hampir 10 tahun Bang ya. 10 tahun kurang dikit. Kurang dikit. Kerjaan itu aja. Nah, saya ingin diskusi panjang lebar tentang pengalaman Bang Ibu, dan mungkin nanti kasih tips and tricks juga ya Bang ya. Terkait dengan mungkin aja kalau ada. Tapi jangan sampai ya, perselisihan dan lain-lain. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, monggo kenalan dulu Bang. Ya, terima kasih Bang Ical. Ini Siap senior. Kalau bisa dibilang senior, tapi yang lebih pintar dia. Amin. Lebih jago lah. Amin. Tapi emang menarik banget pas hadir dikabarinnya sama Bang Ical bilang, kita bahas tentang tenaga kerjaan dengan isu corona ini, Yes. isu COVID-19 ya. 19. Ini menarik banget. Kenapa? Karena kita tahu Bang Haji. Siap. Ini saya manggilnya jujur aja. Panggilan temannya ini Bang Haji. Haji Roma. Haji Roma. Nah, karena apa? Karena COVID ini kalau bisa kita bilang efeknya itu ke segala lini. Semua pihak hampir kena. Ya. Kalau kita bicara pemerintah, buktinya apa? Pemerintah sekarang sibuk banget. Ya. Sampai kalau kita lihat di berita, dia menggelontorkan berapa triliun untuk menangani COVID-19. Ya kan? Terus company. Dari sisi company kita bisa bilang ya, nggak usah sebut merek lah ya. Tapi di berita ada beberapa company yang sudah melakukan PHK. Yes. Dari sisi karyawan, ya kebutuhan masih tetap, pendapatan berkurang, tagihan tetap jalan. Ya. Kemudian ini gimana caranya? Kan? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang nih Bang Haji nih, Ya. kalau misalnya kita bilang gimana sih nanganin ini, ya kita harus bilang, kita harus sampaikan di sini bahwa ini harus ditangani dari awal. Dari awal Bang. Maksudnya gimana Bang? Dari awal itu kita harus benar-benar di awal itu identifikasi apa aja sih kemudian yang akan berdampak dan sampai sejauh mana. Ya. Dari sisi kita, baik dari sisi perusahaan dan tentunya dari sisi pekerja. Ya. Kan gitu. Nah, kalau kita bilang dari sisi perusahaan, kalau tentunya perusahaan harus punya yang namanya business continuity plan, DCP. gimana caranya dia untuk menangani keadaan ini dengan situasi kritik seperti ini, ya kan, bisnis semakin melambat, ya kan. Bisa jadi pelanggan itu semua pada stop kegiatannya. Artinya apa? Kalau pelanggan pada stop kegiatannya, ya di situ nggak ada transaksi, company nggak ada penghasilan, gimana bayar karyawannya kan gitu Bang Haji. Betul. Ya kan? Nah, ini kemudian harus dimitigasi dari awal. Pertama caranya adalah identifikasi, kemudian ini dampaknya sampai sejauh mana. Misalkan contohnya, kalau misalkan itu dampak pada kegiatan operasional ya berhenti, dan di situ kita company punya tanggung jawab terhadap tunggakan, ya, pinjaman ke bank, ya kan, belum lagi gaji karyawan, ya kan. Nah, ini kemudian harus dicari jalan keluarnya.
kalau misalkan ada tunggakan atau ada angsuran, ya tentunya harus restruktur utang. Gimana caranya ya? Bicara dengan pemberi pinjaman. Oke. Gimana cara restrukturisasi. Dan ini tidak hanya pada saat penanganan, Ya. sampai juga gimana dibuat rencana atau dimitigasi sampai dengan proses pemulihan. Ya. Jadi kita tidak hanya bicara pelaksanaannya sekarang, tapi kita bicara ke depan kira-kira kita untuk recovery-nya seperti apa. Ya. Nah itu harus disusun dari awal, khususnya dengan ketenagakerjaan. Nah ini juga bisa kemudian kita lihat efeknya sejauh apa nih sampai terhadap karyawan. Itu harus disusun idealnya nih Bang Adi nih, idealnya disusun tentunya bertahap ya, bertahap dalam artian tidak serta-merta kemudian saat terjadi kayak gini kita langsung PHK. Itu PHK kan secara normatif dan secara common sense lah kita bilang itu pilihan yang paling akhir. Jangan misalkan tiba-tiba COVID, pemerintah nyatakan COVID nih, terus kemudian udah kita PHK semua, gitu kan? Nggak gitu, itu nggak wise lah. Caranya itu sebetulnya kita harus lihat, apakah kemudian kita susun dulu, kita kerja dulu dari rumah. Kalau memang work from home, yang sarang banyak. Kalau misalkan work from home ternyata produktivitasnya menurun dan tidak bisa menolong, akhirnya kemampuan perusahaan tetap menurun, yang kemudian pilihan selanjutnya adalah dirumahkan, atau bisa jadi pengurangan penyesuaian salary karyawan, gaji. Tentunya penyesuaian salary karyawan ini juga gimana caranya kita komunikasi ke karyawan juga. Jangan sampai tiba-tiba lagi komunikasi ya. Jangan sampai tiba-tiba karyawan nggak tahu, tiba-tiba kemudian dikurangin aja kan. Ya itu potensi dispute-nya makin tinggi. Oke. Kemudian juga jangan sampai juga tiba-tiba karyawan nggak terinform dengan langkah-langkah apa yang diambil. Kalau misalkan jam kerja dikurangin, itu akan berefek dengan salary, ya itu harus disampaikan. Jangan sampai hanya bilang besok kerjanya cuma 7 jam, besok kerjanya cuma 6 jam. Tiba-tiba pasar pembayaran gaji kurang. Intinya sebenarnya terhadap karyawan ini harus ada komunikasi. Yang namanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja kan hubungan yang harmonis. Ibaratnya itu masih sama-sama cinta gitu. Oke, menarik Bang yang satu statement Abang bicara soal dispute. Pemahaman Abang, kira-kira potensi dispute apa sih Bang yang mungkin bisa terjadi terkait dengan pandemi ini?